Hai guys, balik lagi di Prince Room. Kalian pernah gak sih pengen bertobat gitu, jatuh lagi, terus doa lagi minta ampun sama Tuhan, bangun, jatuh lagi, jatuh bangun. Nah, sebelum aku lanjutin sharingnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Tanpa panjang lebar, langsung aja ya. Kalian buka di Amsal 24 ayat 16. Oke. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke. Jadi pada saat kita jatuh, ayo terus bangkit. Minta tolong sama Tuhan Yesus untuk dapat melewatinya. Dan Roh Kudus punya berbagai macam cara untuk kita. Mungkin kalian diingetin tentang masa lalu, atau mungkin diingetin tentang lingkungan kita, atau lain sebagainya. Macam-macam caranya Roh Kudus. Kalian tahu kisah Petrus yang seorang yang dekat sama Tuhan. Dia bisa menyangkal Tuhan Yesus. Jahat banget gak sih? Bayangin kalian dekat sama seseorang, terus orang itu menyangkal kalian gitu, bilang gak kenal sama kalian, nyakitin banget gak sih? Ya, dosa seperti itu gitu kepada Tuhan. Kalian baca di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, kalian ingat lagi kisah Petrus yang dia minta jalan di atas air pada saat ada Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita udah deket sama orang, pasti udah tahu dong karakter orang itu ya kan. Ya gitu juga sama Petrus. Pasti Petrus juga udah tahu, udah guling-gulingan bergaul sama Tuhan Yesus. Pasti udah ngerti karakternya Tuhan Yesus gitu. Tapi kenapa pada saat jalan di atas air, dia malah nyemplung gitu. Berarti kan dia ragu gitu sama Tuhan Yesus gitu. Dia udah bagus gitu di atas air, bukannya fokus sama Tuhan Yesus, tapi dia fokus dengan, aduh ada ombak nih, ada angin nih, nyemplung gak ya gue. Jadi kan dia khawatir gitu. Dia seharusnya tahu nih Tuhan Yesus punya ribuan mukjizat. Akhirnya dia nyemplung deh. Tapi pada saat itu kalian harus mencontoh Petrus pada saat dia nyemplung dan jatuh. Petrus gak gengsi, aduh malu nih gue, kayak gue salah nih. Enggak. Petrus langsung teriak, "Tuhan tolong aku." Gitu juga sama kalian, sama kita gitu. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, kalian harus teriak sama Tuhan Yesus, "Tuhan tolong aku." Bagaimana nih cara melakukannya? Tolong aku Tuhan Yesus. Pasti detik itu juga Tuhan Yesus akan menolong kita lewat caranya yang ajaib. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kalian baca di Matius 14 ayat 31a. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Jadi pada saat
Petrus jatuh, langsung detik itu juga Tuhan Yesus menolong Petrus. Jadi detik itu juga pada saat kita minta tolong sama Tuhan Yesus, pada saat kita jatuh, detik itu juga Roh Kudus akan menolong kita. Tapi kalian jangan berpikir, itu kan dosa kecil, dosa gue kayaknya banyak banget, gede banget gitu. Enggak. Semua dosa itu sama aja di mata Tuhan. Gak ada dosa kecil, dosa besar, semua sama. Kalian baca di 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kita jangan berpikir, kayak gue gak layak tuh orang kayaknya holy banget, sempurna banget gitu. Gak ada orang yang sempurna, semua orang tuh berdosa gitu. Kalau kita berpikir, wah tuh orang kayak holy banget, gue gak layak gitu. Sama juga kita membuat Tuhan Yesus itu sebagai pendusta. Karena gak ada manusia yang berdosa gitu. Gak ada manusia yang sempurna gitu. Semua pasti berdosa gitu. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Karena semua manusia pada umumnya ada berdosa. Cuma Tuhan Yesus aja yang sempurna. Jadi tuh jangan merasa gak layak gitu. Aduh gue jatuh lagi. Kayaknya Tuhan hukum gue dosa gue banyak nih. Enggak. Percaya pada saat kalian doa minta ampun sama Tuhan, Tuhan Yesus tuh bakal kayak gini sama kalian. Gimana? Dosa yang mana ya maksud kamu? Kalian baca di Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi Tuhan Yesus tuh lupain itu semua gitu. Mari teman-teman, pada saat kita jatuh di dalam dosa, segera kita minta ampun sama Tuhan Yesus dan minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat melewatinya. Sekian sharing dari saya. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita seru soal Tuhan Yesus lainnya.